Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Indah Lestari dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien halusinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang SP3 pada pasien halusinasi. Yang pertama itu ada kondisi klien. Di sini data objektif, klien lebih tenang. Data subjektifnya, klien mengatakan dia sudah bisa mendengar suara-suara yang kurang jelas atau yang tidak jelas. Selanjutnya diagnosa keperawatan halusinasi. Setelah melakukan diagnosa keperawatan, di sini kita lanjut dengan tujuannya. Tujuannya agar klien dapat memahami tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Intervensi keperawatan, kita bisa mengajarkan klien agar dapat mengontrol halusinasinya dengan melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan, yang pertama itu ada fase orientasi. Di sini salam terapeutik. Selamat pagi Bu, masih ingat dengan saya? Selanjutnya evaluasi validasi. Di sini kita bisa menanyakan bagaimana kabar pasien dan bagaimana perasaan pasien. Menanyakan juga apakah pasien sudah siap berbicara dengan kita atau belum. Selanjutnya itu kontrak kepada pasien. Di sini kontrak kita bisa melakukannya secara langsung. Setelah melakukan kontrak kepada pasien, kita juga bisa menentukan tempat. Yang dimaksud dengan tempat di sini dimana kita bisa mengatur atau menyesuaikan tempat di mana kita bisa bertemu dengan pasien, berbicara dengan pasien. Selanjutnya itu ada waktu. Waktu berbicara dengan pasien bisa kita lakukan kurang lebih 10 menit. Tempat, kita juga bisa memilih tempat yang suasananya lebih tenang atau jauh dari keramaian, agar pasien bisa berbicara lebih fokus kepada kita. Selanjutnya itu waktu. Waktu kita berbicara dengan pasien itu bisa kita lakukan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya itu ada fase kerja. Yang pertama itu cara mengontrol halusinasi dengan melakukan beberapa tahapan atau beberapa cara. Yang pertama itu kita harus melakukan cara pertama dan kedua. Ada juga cara lain, yaitu cara ketiga. Cara ketiga, kita bisa mengajarkan pasien untuk menyibukkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari agar dia tidak terlalu halusinasi dan tidak melamun. Selanjutnya itu ada fase kerja. Fase kerja yang pertama yaitu cara kita mengontrol agar pasien tidak terlalu larut dalam halusinasi. Di sini kita bisa melakukan cara pertama dan kedua. Dan ada juga cara lain, yaitu cara ketiga. Kita bisa menganjurkan pasien untuk menyibukkan diri melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari agar tidak selalu melamun atau halusinasi. Selanjutnya itu ada cara yang kedua. Ketika pasien mendengarkan suara-suara, kita bisa menyuruh pasien atau menganjurkan pasien untuk menyibukkan diri untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari agar tidak melamun. Di sini ada fase terminasi. Yang pertama itu evaluasi subjektif. Yang kedua itu evaluasi objektif. Yang ketiga tindakan lanjut. Tindakan lanjut maksudnya di sini setelah kita melakukan tindakan-tindakan tersebut, kita bisa merencanakan apa yang harus kita lakukan untuk tindakan yang selanjutnya akan kita lakukan kepada pasien agar pasien tidak halusinasi dan bisa kembali ke keadaan seperti semula. Di sini kita juga perlu mengatur kontrak kepada pasien kembali. Selanjutnya kita juga bisa menyiapkan topik apa yang harus kita bicarakan kepada pasien, dan di sini juga kita juga memerlukan waktu. Berapa lama kita berbicara dengan pasien tersebut. Yang terakhir itu ada tempat. Di sini kita juga perlu merencanakan tempat kembali di mana kita bisa berbicara dengan pasien tersebut agar pasien tidak melamun. Mungkin itu saja penjelasan SP3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.